Jamaah yang kami hormati, alhamdulillah sudah menjadi kepatutan dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sempat dan sehat, sehingga kita pada pagi ini bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk menjalankan atau mendirikan sholat subuh dengan berjamaah. Sholat yang fadilahnya sangat luar biasa. Man shalla subha fi jama'atin, barang siapa menjalankan sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama shalla layla kullahu, maka bagaikan bangun semalam penuh. Kalau orang sholat subuh, subhanallah. Kalau sholat isya itu separuh malam. Tapi kalau sholat subuh ini sepenuhnya, seakan-akan kita beribadah secara penuh. Maka jangan sampai ditinggalkan sholat subuh. Mudah-mudahan kita akan senantiasa terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan sholat subuh. Dan tentu sebelum kita berangkat ke masjid ini untuk menjalankan sholat subuh, kita sudah punya wudhu di rumah kita masing-masing. Kemudian kita berangkat. Wudhu ini Masya Allah sangat menakjubkan. Kenapa demikian? Karena ternyata wudhu, tetesan air dari bekas wudhu itu adalah merupakan jelmaan dari dosa yang keluar dari tubuh kita ini. Itulah wudhu. Jadi man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadih. Barang siapa yang wudu dan membaikkan, membaguskan wudunya sesuai dengan tuntunan Nabi, maka niscaya dosa-dosanya keluar dari pori-pori tubuhnya. Hatta takhruja min tahti adfarih, bahkan hingga keluar dari balik kuku-kukunya ini, subhanallah, bersama dengan air. Itu jelmaannya, subhanallah. Makanya kalau kita wudhu harus sempurna. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, yang sempurna wudhunya. Jadi kalau bisa muka misalnya, ini semuanya di rata. Jangan hanya di muka sini aja yang dibasahi, karena buru-buru kadang-kadang bisa di muka saja ini. Usahakan merata sampai ini. Kenapa? Karena ini akan menjadi cahaya besok di hari kiamat. Ketika dalam keadaan gelap menjadi cahaya. Subhanallah. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu Kiai Wahab menyatakan gak usah dihanduki kalau wudhu. Itu sunnah. Ya walaupun dihanduki tidak kenapa, tidak masalah. Tapi lebih baik gak usah, biar airnya itu biar netes-netes begitu. Akan menjadi cahaya semuanya. Makanya harus rata sampai, jangan buru-buru. Jangankan di akhirat, di dunia ini sudah berbeda. Ada seorang ulama namanya Abu Hanifah. Ini kepingin nun sewu, kepingin dia masuk gereja. Bagi apa upacaranya? Tidak tahu apa yang mau ditanyakan barangnya, ada sesuatu. Dia masuk gereja bersama orang-orang yang jamaahnya di sana. Begitu sudah penuh, pendetanya datang. Dia melihat dulu, sebelum khutbah dia lihat. Dia kaget karena dia Imam Abu Hanifah duduk di tengah-tengah itu. Di besar ruangannya itu, duduk, dia kaget. Sebentar, kok ada orang asing ini? Saya tidak akan memulai khutbah ini sebelum orang asing ini keluar. Kaget ini jamaahnya. Pendeta kok bisa tahu pendeta? Kok ada orang asing? Kalau ada orang asing. Iya, itu beda itu. Mukanya itu bercahaya itu. Subhanallah. Karena bekas wudhunya ini. Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Islam itu seperti ini, tapi ya itu tadi, kembali kepada hidayah. Jadi orang-orang yang wudhu ya seperti itu. Setelah kita wudhu baru berangkat. Berangkat ke masjid ini. Berangkatnya kita ke masjid ini berbeda dengan kita berangkat ke pasar, ke terminal, ke rumah sakit dan semacamnya. Kenapa?
ternyata berangkatnya kita ke masjid ini, Allah telah menyediakan kepada kita yang namanya tempat singgah villa di surga. Sampean berangkat ke masjid ini, sampai pulangnya nanti, berangkat pulang disiapkan villa ini. Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fi jannatin nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang berangkat atau pulang dari masjid, maka Allah akan menyediakan untuknya tempat singgah atau villa di surga. Kullama ghada aw raha. Setiap berangkat pulangnya disiapkan oleh Allah. Subhanallah. Pertanyaannya kemudian, loh, miliaran manusia di surga nanti, kalau sampai yang lebih giat ke masjid, yang lebih sering ke masjid, itu pasti akan lebih banyak villanya, tempat singgahnya ini. Apakah kemudian tidak sesak surga itu? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi, jangan khawatir. Langit itu ada 7 lapis, itu semuanya dihamparkan, ditambah dunia lagi. Luasnya seperti itu. Maka kalau kita kepingin memiliki villa di masjid, di surga itu, sering-seringlah datang ke masjid. Terutama ketika menjalankan ibadah sholat. Subhanallah. Sampai di masjid, kemudian apa yang harus kita lakukan? Tujuannya apa? Nah, tujuan ini penting. Peranan tujuan adalah untuk menentukan sikap mental, seperti semangat, kesungguhan, keuletan. Namun sikap mental itu tidak akan terwujud apabila tidak memahami tujuan itu sendiri. Karena itu tujuan ke masjid apa? Tidak ada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertian luas adalah mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apa saja yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah. Misalnya kita ke masjid iktikaf, berdiam sejenak di masjid dalam rangka untuk mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Baca Quran, berzikir, atau bawa uang, taruh kotak amal di sana. Atau ada memberikan sedekah berupa mamiri, itu biasanya ada ketan di sini ya. Ada sedekah ketan, getuk, macam-macam. Yang lebih gede lagi kotaan, subhanallah. Ke masjid itu. Atau kemudian ke masjid untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, karena ini masjid ilmu, majelis ilmu, dengan mengikuti kajian. Man salaka thariqan yadlubu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, sadaqallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan menunjukkan jalan ke surga. Subhanallah, sambian ini sebenarnya mau menuju ke surga ini. Menuju ke surga berdasarkan hadis ini. Maka orang berilmu, Masya Allah, sangat tinggi sekali derajatnya. Makanya sambian diperintah untuk menuntut ilmu. Karena ketika kita sudah berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Beberapa derajat. Coba sambian nun sewu, kalau ada orang berilmu di manapun tempat itu, kegiatan apa-apa, yang berilmu mesti ditaruh di muka itu. Pasti itu. Sambian misalnya ahli dalam penyuluhan pertanian, berilmu, sambian yang diberi seorang dokter karena dia pintar ini, dia pasti dia yang berilmu. Orang apapun yang pokoknya yang lebih unggul dia mesti akan dihormati. Itu karena ilmu semuanya. Karena ilmu. Makanya ya kita ini jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu. Bahkan kebahagiaan seseorang rumah tangga itu juga karena ilmu. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din. Jika Allah menghendaki sebuah keluarga itu bahagia, baik, maka diberi kecenderungan keluarga itu untuk memahami, mempelajari ilmu. Semuanya ilmu, terutama ilmu agama. Kenapa? Itu tadi akan diangkat, akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memahami keilmuan yang kita miliki. Nah ini. Jadi itulah banyak tujuan kita ke masjid. Tetapi yang paling utama ke masjid ini adalah beribadah sholat. Ibadah sholat. Kenapa? Karena masjid ini adalah
fungsi utamanya adalah untuk tempat bersujud. Ya kita datang ke sini itu utamanya adalah untuk sholat. Walaupun nun sewu, meskipun penghayatan sholat kita itu berbeda-beda. Sambian dengan saya berbeda sholatnya. Berbeda. Kenapa? Karena ada beberapa keterangan bahwa tipe manusia itu ada 3 di dalam menjalankan sholat. Tipe. Tetapi semuanya lillahi ta'ala. Dalam koridor tetap karena semata-mata karena Allah. Cuma penghayatannya saja yang berbeda. Tapi sama, niat karena Allah. Tipe yang pertama apa? Dinyatakan sebagai tipe pedagang katanya. Bagaimana pedagang itu? Pedagang itu melakukan sesuatu demi untuk memperoleh imbalan yang menyenangkan. Semuanya pedagang ini pasti kepingin untung. Kepingin untung. Ketika sudah untung dia senang. Nah, yang masuk dalam tipe ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan di akhirat kelak masuk ke dalam surga. Ini karena menyenangkan, tempat menyenangkan. Ini tipe pedagang namanya. Ini masih dalam batas ikhlas ini. Menurut kesepakatan para ulama. Ketika kita mengharapkan seperti itu. Ada yang kedua, kemudian ada yang nun sewu, ada tipe disebutkan dinyatakan sebagai tipe budak. Bagaimana budak? Budak itu pasti takut kepada majikannya. Nah, dalam kategori ini bagian tipe ini yang masuk dalam tipe ini, kategori ini atau golongan ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang didorong oleh rasa takut akan siksa Allah sehingga kemudian dia beribadah. Nah, sambian ini masing-masing kita tidak tahu masuk tipe yang pertama atau kedua. Tetapi sama-sama lillah itu. Ya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan masih. Ada yang ketiga kemudian tipe yang disebut dengan orang arif. Bagaimana orang arif itu? Orang yang beribadah tidak mengharapkan imbalan surga. Juga tidak takut kepada neraka. Tapi karena kepingin dia diungkapkan dengan dirinya, hatinya sebagai balas jasa. Balas jasa atas semua apa yang telah diterima dalam kehidupan ini. Anugerah yang Allah berikan kepadanya. Maka dia tidak berani kemudian membangkang perintah Allah. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah dijalankan. Itu tipe orang arif. Jadi perintah apapun yang dilakukan karena dia merasa bahwa anugerah nikmat Allah begitu banyak, tidak bisa dihitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak bisa dihitung nikmat Allah itu. Siapapun enggak akan bisa menghitung. Sambian bangun tidur saja nikmat sudah datang. Kita ingin menyampaikan beberapa nikmat Allah di sini yang perlu kita syukuri kemudian bisa masuk dalam tipe arif ini. Pertama, nikmat dalam proses penciptaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan cara yang sangat mengagumkan sekali. Yaitu dari mani, setetes mani yang memancar dari tulang sulbi seorang pria atau suami ketemu dengan sel telur seorang perempuan. Inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani. Amsyaj yang bercampur. Maksudnya bercampur antara benih pria dan wanita. Nabtalihi yang kami hendak mengujinya. Dengan apa Allah menguji? Perintah dan larangan. Faja'alnahu sami'an basira. Karena itu kami jadikan dia manusia itu punya pendengaran, penglihatan. Maka dengan 2 alat ini saja manusia sebenarnya sudah cukup untuk merasakan, untuk menikmati, untuk menyaksikan keagungan Allah dalam kehidupan ini. Maka ketika dia menyadari seperti itu, seharusnya manusia ini kemudian ketika Allah memerintahkan itu tadi, dia harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan pendengarannya dan penglihatannya. Mengapa demikian?
Karena dia harus sadar bahwa dia diciptakan dari air yang sangat hina, sperma, mani. Diberi pendengaran, penglihatan oleh Allah, diperintah untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, seharusnya dia menjalankan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diciptakan oleh Allah dengan kelengkapan itu. Nah, betapa mengagumkan Allah menciptakan manusia ini yang lengkap dengan organ tubuh yang diperlukan dan bergerak sesuai dengan fungsinya. Mata misalnya berfungsi untuk apa? Telinga itu bergerak sesuai dengan fungsinya. Subhanallah. Allah menciptakan seperti itu. Maka ini yang kemudian harus muncul pada diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat diciptakan sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan, yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilengkapi dengan akal, diciptakan dalam bentuk yang baik. Bahkan paling dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Kita harus bersyukur ini. Nun sewu, tidak seperti makhluk yang lain. Hewan misalnya. Kita ini diberi akal mampu melakukan berbagai hal ini. Penelitian, penemuan dan seterusnya, kita bisa bicara dan seterusnya. Subhanallah, nikmat Allah yang diberikan. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Semuanya kita dimuliakan. Wa hamalnahu fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di darat dan di lautan. Warzaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang lain dengan kelebihan yang sempurna. Subhanallah, kelebihan yang sempurna dibanding makhluk yang lain. Maka di sini ada ayat barusan penggalanya, kami angkut mereka di darat dan di lautan. Artinya melakukan berbagai macam aktivitas manusia di dunia ini, di darat dan di lautan. Kalau bisa punya kendaraan, agar supaya kemudian jalannya itu untuk mencari rezeki yang baik-baik itu tadi yang difirmankan oleh Allah, bisa kemudian bisa lancar. Nah, di sini artinya Islam memberikan ruang kepada kita agar supaya kita bekerja dengan giat, agar supaya apa yang menjadi keinginan kita, kehidupan kita, fasilitas yang kita harapkan di dunia ini bisa tercapai. Sehingga kemudian kita bisa melakukan apapun yang kita miliki itu untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nikmat yang kemudian orang arif ini, tipe yang ketiga ini, kemudian dia tidak berani untuk membangkang perintah Allah. Yang pada akhirnya dia mencintai Allah. Karena begitu dalamnya dia merasakan nikmat yang diterimanya itu, dia kemudian mencintai Allah. Maka dia masuk kepada sinfu ya'budunallaha ala sabil hub. Dia menyembah Allah karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh sambian masuk ketiga ini. Karena itu semua lillahi taala. Apakah sambian sebagai tipe pedagang, tipe sebagai budak, sebagai orang arif? Bisa saja semuanya milih, karena itu masih dalam koridor ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kemudian jangan sampai masuk ke tipe yang keempat. Apa itu yang disebutkan sebagai tipe robot katanya? Robot itu karena diprogram. Tanpa pemikiran, tanpa penghayatan, dia bergerak begitu saja. Artinya apa ini? Ada orang beribadah itu yang penting gugur kewajiban. Jadi yang penting bergerak, tidak tahu apa yang dibaca. Kadang-kala pikirannya kemana-mana ini. Ketika menjalankan ibadah sholat. Ini jangan-jangan kita ini. Begitu kita masuk ke masjid, maka takbiratul ihram, pikiran kita kemana-mana. Tidak masuk yang ketiga itu tadi, tapi masuk yang keempat ini. Ini jangan-jangan kita ini. Dan ini berpeluang besar bagi kita. Karena kita yakin ketika kita beribadah itu, berapa persen kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kebanyakan kita begitu sudah Allahu Akbar angkat, segala yang hilang, yang lupa di mana ditaruh itu biasanya muncul semuanya. Ingat semuanya, subhanallah. Tapi jangan putus asa. Allah itu maha pengasih, punya rahmat.
yang akan senantiasa diberikan kepada hambanya. Kalau kita terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada, kasih sayangnya kepada kita. Nah ini, jadi dalam kehidupan ini kita memang tidak boleh putus asa. Orang Islam harus terus berusaha untuk bisa melakukan apa yang terbaik. Walaupun kita tidak tahu, kita husnudzon kepada Allah bahwa apa yang telah kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya harapan kita di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita akan terus diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah ini. Jadi mulai yang pertama tadi, mudah-mudahan ada lagi bahwa subhanallah, begitu besar rahmat Allah yang diberikan kepada kita ini, sehingga banyak sarana yang disediakan oleh Allah untuk menghapus dosa kita ini. Yang pertama tadi lewat wudu. Kemudian setelah kita mau sholat, as-salawatul khamsu, sholat nih, itu tadi belum sholat, sekarang sholatnya. Antara sholat fardu sampai sholat fardu berikutnya, wal jum'atu ilal jum'ati, antara Jumat sampai Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhani, dari Jumat, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffaratun ma bainahunna idza tunibatil kabair, maka itu akan menghapus, melebur dosa selagi dosa besar dihindari. Coba sambian wudhu sudah tetesan airnya itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita semuanya. Kemudian sholat, sambian sholat adzuhur, mau sholat asar ketemu. Kalau dosa kecil itu hilang, itu terhapus, itu hilang. Nanti sholat asar mau ketemu maghrib lagi, sambian melakukan dosa lah sepanjang itu. Begitu sholat maghrib hilang semuanya, dihapus semuanya. Subhanallah, begitu nikmatnya Allah memberikan begitu banyak rahmat yang diberikan kepada. Makanya kita jangan sampai putus sholat kita, terus kita menjalankan sholat. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku diterima maupun enggak perlu gitu. Jalankan sholat. Akan menghapus juga antara Jumat ke Jumat yang lain. Ramadan ke Ramadan yang lain. Begitu banyak suguhan nikmat yang diberikan untuk menghapus dosa kita ini. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah kita, sholat kita, mudah-mudahan yang sepanjang ini sudah kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus akan diberi kekuatan ke depannya ini untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan mudah-mudahan kita nanti akan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang itu puncak. Itu adalah bulan kita. Kalau barusan ini bulan Rajab itu bulannya Allah. Kalau Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad, makanya kita harus banyak baca sholawat, terus baca sholawat. Dan Ramadan ini bulannya kita, karena seluruh kebaikan yang kita lakukan itu semuanya akan dilipat gandakan semuanya. Jadi sampean berbuat kebaikan, misalnya 10 bisa menjadi 700. Sholat sunat bisa menjadi pahalanya seperti sholat wajib. Kemudian dosa kita diampuni, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bulan Ramadan, bulan kita ini. Maka jangan lewatkan, sempatkan isi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yang mudah-mudahan kita dipertemukan sebentar lagi dengan bulan Ramadan. Ini harapan kita, mudah-mudahan kita akan terus diberi hidayah, petunjuk dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan senantiasa mendekat kepadanya, mendekat kepada Allah dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ini semuanya akan bersama dengan ridha Allah, bukan hanya kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, mudah-mudahan bersama-sama mendekat, bergerak untuk mendekat kepada Allah dalam menjalankan ibadah. Ini yang barangkali dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan kedepannya mudah-mudahan kita akan semakin rajin dan berkualitas ibadah kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.